pemberontakan. Saya Maidir Ali, saya Raffi, saya Hamzah. Saya Mawang Zaini. Saya Laura Misaurati. Saya Shalwa Azara Krisna. Saya Cika Amanda Priscilia. Selamat menyaksikan. Halo, aku Maula. Aku bakal jelasin tentang latar belakang. Halo, saya Hamzah, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Halo, saya Raffi akan menjelaskan pemberontakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Halo, aku Cika Amanda Priscilia akan menjelaskan tentang pemberontakan DITI di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Halo, saya Laura. Saya akan menjelaskan biografi dan peran tokoh pemberontakan DITI. Halo, saya Shalwa Azara Krisna ingin menjelaskan dampak positif dan dampak negatif. Halo, saya Hamzah akan menjelaskan hasil akhir. Sampai jumpa. Halo, saya Maulung Zaini. Saya akan menyampaikan mengenai latar belakang DITI. DITI adalah singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yakni pemberontakan yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini awal mulanya bermula pada daerah Jawa Barat dan melebar ke daerah-daerah lainnya seperti Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemberontakan DITI bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam. Hasil proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan bahwa hukum Negara Islam Indonesia ialah hukum Islam dengan hukum tertinggi yaitu Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini bermula pada 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Kartosuwiryo. Nah, pada saat Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1962, DITI menjadi terpecah belah. Saya Hamzah, saya akan menyampaikan tujuan DITI. Pemberontakan DITI bertujuan menggulingkan pemerintahan dan kedaulatan NKRI, mengacaukan kedaulatan NKRI serta ketidakpuasan terhadap pemerintah. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah dipicu oleh perjanjian Redfield. Di Sulawesi Selatan menolakkan atas bergabungnya dengan APRIS. Di Kalimantan Selatan kekecewaan atas perjanjian Kalimantan Selatan, kekecewaan atas pemerintahan pusat, dan di Aceh kekecewaan atas janji status daerah istimewa. Saya Muhammad Raffi Satria akan menjelaskan pemberontakan DITI. Yang pertama, Jawa Barat. Pemberontakan DITI dimulai pada Februari 1948. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia atau TII untuk melawan Belanda dan pemerintahan Republik Indonesia. Pemberontakan berlangsung selama beberapa tahun dan dipadamkan pada tahun 1962. Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amar Fatah pada tahun 1949. Pemberontakan dapat dipadamkan dengan pembentukan pasukan khusus bernama Banteng Rider. Saya Cika Amanda Priscilia. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemberontakan DITI di daerah Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Yang ketiga itu ada di daerah Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Berah pada tahun 1953. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh menjadi karesidenan dan keinginan Aceh untuk bergabung dengan Sumatera Utara. Pemberontakan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1962 setelah terjadinya kesepakatan antara pemerintah dan Aceh. Itu ada di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KRSS. Pemberontakan ini dilatar belakangi karena KRSS ditolak bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Pemberontakan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1962 setelah Kahar Muzakar ditembak mati. Yang kelima
itu ada di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan kelompoknya, yaitu Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Pemberontakan ini dilatar belakangi karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan pusat dan keinginan mereka untuk bergabung dengan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan pada tahun 1962 setelah Ibnu Hajar ditangkap dan ditembak mati. Saya Laura Miftaurahmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pemberontakan DITII. Pemberontakan yang pertama itu yang terjadi di Jawa Barat, yaitu tokohnya adalah Karmaji Marijan Kartosuwirjo, yang lebih dikenal Kartosuwirjo. Ia lahir pada 7 Januari 1905 di Cepu atau Bloro. Ia dikenal sebagai pemimpin dan pendiri DITII. Perannya itu pemimpin dan pendiri gerakan pemberontakan Perjanjian Renville dan pembentukan Negara Islam Indonesia. Ia wafat pada tanggal 5 September 1962 di Pulau Ubi di Jakarta. Kedua itu pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Tokohnya adalah Amir Fattah Wijajakusuma atau lebih dikenal Amil Fattah. Ia lahir pada tahun 1923 di Kroya, Cilacap. Ia dikenal sebagai pemimpin dari pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Perannya dalam pemberontakan ini sebagai koordinator pergerakan untuk militer di Kabupaten Tegal dan Brebes. Pemberontakan yang ketiga yaitu di Aceh. Tokohnya adalah Tengku Muhammad Daud Bere atau lebih dikenal Tengku Daud Bere. Ia lahir pada 23 September 1896 di Banda Aceh. Ia dikenal sebagai mantan gubernur militer Aceh. Peran ia dalam pemberontakan ini untuk menuntut keistimewaan daerah dan untuk menjadikan syariat Islam. Ia wafat pada 10 Juni pada tahun 1987 di umur ke-90 tahun di Banda Aceh. Pemberontakan yang keempat yaitu dari pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Tokohnya adalah Abdul Kahar Muzakir atau lebih dikenal Ladomeng. Kenapa Ladomeng? Karena ia saat kecil suka bermain domino. Ia lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Luwu, Celebes, Belanda. Peran ia dalam pemberontakan ini untuk menuntun pemberontakan dan menggabungkan diri dengan NII atau Negara Islam Indonesia. Ia wafat pada 3 Februari 1965 pada umur 43 tahun di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Yang kelima, pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan, yaitu tokohnya Hadiri bin Umar alias Anggi atau lebih dikenal Ibnu Hajar. Ia lahir pada 18 Februari 1372 dan ia kenal sebagai ahli hadis dan fikih terkemuka. Peran ia untuk menegakkan negara Islam Indonesia. Ia wafat pada 3 Februari 1496. Saya Shelu Azhara Krisna akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari materi pemberontakan DITII. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran agama. Gerakan ini meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Yang kedua, pengaruh pada kebijakan pemerintah. Gerakan ini memengaruhi sikap dan yang kedua,
menginspirasi gerakan lain. Gerakan ini menginspirasi beberapa gerakan Islam lainnya yang lebih moderat dan toleran. Yang terakhir, bagian penting dalam sejarah yaitu dampak pergerakan terhadap sejarah dan perkembangan sosial politik di wilayah Indonesia sangatlah penting, meskipun banyak sekali poin dalam hal negatif. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu korban jiwa dan kekurangan materi. Konflik bersenjata menyebabkan banyaknya korban jiwa pihak pemberontakan dan pemerintah serta masyarakat sipil, serta banyaknya kerusakan infrastruktur dan fasilitas. Ketakutan dan trauma. Masyarakat yang menjadi korban dan saksi kekerasan akan mengalami ketakutan dan trauma yang mendalam. Yang ketiga, perpecahan sosial. Terjadinya permusuhan kelompok yang mendukung dan menentang gerakan tersebut, sehingga terjadinya pembelahan tantangan sosial. Yang terakhir, hambatan pembangunan. Hal ini menghambat proses pembangunan dan wilayah modernisasi wilayah yang berbasis gerak. Muhammad Haidir akan menyampaikan hasil akhir pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII berakhir dengan penangkapan para pemimpinnya dan penyelesaian di masing-masing daerah. Satu, penangkapan Kartuswiro pada tahun 1962, penangkap untuk mengakhiri pemberontakan di Jawa Barat. Kedua, penyerahan diri Ibnu Hajar pada tahun 1963 untuk mengakhiri pemberontakan di Kalimantan Selatan. Terakhir, penyelesaian damai melalui musyawarah di Aceh.